Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Mali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tati. Selamat siang, Pak Mali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat dan semangat. Bagaimana Pak Malik sendiri kabarnya? Alhamdulillah ya, pada hari ini saya juga dalam keadaan yang sehat walafiat dan insya Allah tetap semangat ya. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya, kita bisa bertemu saat ini. Saya diundang oleh Ibu untuk menjadi observer dari percakapan coaching ya Bu ya, antara Ibu dengan Ibu Tri. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya, terutama tentang rubrik penilaian ya terhadap coaching yang akan Ibu laksanakan. Nah, kalau tentang rubrik insya Allah ya, karena sudah disusun dengan baik, kita akan ikuti saja bagaimana penilaiannya. Nah, kemudian untuk kompetensi coaching sendiri, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Ya, untuk kompetensi coaching sebenarnya ada 3 ya Pak. Jadi yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oh gitu. Jadi secara umum Ibu ingin melatih semua ya, semua kompetensi coaching. Yang pertama adalah tentang kehadiran penuh, yang kedua adalah tentang mendengarkan aktif ya Bu ya, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Kemudian dari ketiga kompetensi coaching tersebut, mana yang akan Ibu tonjolkan saat ini? Nah, dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya tonjolkan itu yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh iya, jadi pada kompetensi ketiga ya Bu ya? Iya, Ibu ingin menonjolkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, sekarang saya ingin tanya lagi Bu, bagaimana indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikatornya itu apa? Ya, untuk indikator ketercapaiannya, apabila coachingnya bisa menemukan permasalahan, bisa menyelesaikan permasalahan maksudnya, kemudian dari saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian coachingnya bisa menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu sudah menjadi indikator ketercapaian saya. Oh gitu ya, jadi yang jelas ketika coach itu nanti berani mengemukakan masalah, kemudian dia menggali potensi diri ya Bu ya, untuk menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Nah itu adalah indikator yang Ibu ajukan untuk memperkuat kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah baik ya Bu ya, kalau saya lihat kayaknya persiapannya sudah cukup bagus. Nah, karena itu kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan? Nanti siang Pak. Oh nanti siang. Pukul berapa Bu? Sekitar pukul 2. Sekarang kan udah pukul 2 ya betul. Kalau pukul 2 insya Allah ya Bu ya, nanti saya akan hadir sebagai pengamat. Mudah-mudahan saya tidak ada halangan untuk menghadiri undangan Ibu dalam mengobservasi percakapan coaching Ibu dengan Ibu Triana. Oke, saya tunggu ya Bu ya, jam 2. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bun. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik. Bunda sendiri apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, katanya ada yang ingin Bu Tri ceritakan terkait permasalahan yang Bu Tri hadapi. Bagaimana? Benar begitu? Iya benar Bun. Sebenarnya ada yang ingin saya ceritakan sama Bunda.
Apakah tidak mengganggu waktu Bunda? Enggak, silahkan. Hanya mungkin obrolan kita sekitar kurang lebih 15-20 menit ya. Gak apa-apa kan ya Bu? Ya, nggak apa-apa Bun. Ya. Nah, gimana? Apa nih yang mau Ibu ceritakan? Gini Bun, saya lagi bingung. Sekarang kan sudah semester 2 ya, udah pertengahan semester 2. Tapi masih ada anak yang masih tidak mau mandiri untuk lepas dari mamahnya di kelas gitu Bun. Itu di Bu Tri mengajarnya di TK ya? Iya, betul Bun. Oh iya. Jadi permasalahan yang Bu Tri hadapi ini terkait dengan siswa, yaitu anak TK ya, yang dalam proses pembelajarannya ternyata masih belum bisa lepas dari orang tuanya. Betul begitu kan ya? Betul sekali Bun, iya betul. Nah, sebelum kita lanjutkan obrolan ini, kira-kira apa yang Bu Tri harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya berharap mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bun, supaya murid tersebut bisa lepas dari bundanya ketika KBM berlangsung, sehingga dia bisa mandiri gitu tanpa ditunggu terus sama bundanya. Selain itu, saya berharap juga mungkin ada penguatan dari Bunda untuk saya mendapatkan solusi tersebut. Oh, begitu ya. Jadi harapan Bu Tri ini bisa mendapat solusi tentang murid tersebut ya, yang belum bisa lepas dari orang tuanya, yang berharapnya bisa mandiri begitu ya? Ya, betul Bu. Ya. Nah, kira-kira upaya apa yang pernah dilakukan oleh Bu Tri untuk menyikapi masalah ini? Saya sudah melakukan pendekatan secara langsung dengan sering mengajak ngobrol anak tersebut, juga sharing dengan wali muridnya. Tapi selama ini hasilnya belum ada nampak gitu Bun, masih gitu, masih nihil lah kalau bisa dibilang. Oh begitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada usaha ya yang dilakukan oleh Bu Tri, walaupun masih nihil gitu. Iya. Nah, kalau dilihat dari aksi yang sudah Bu Tri lakukan sebelumnya, nah berdasarkan dari skala 1 sampai 10, kira-kira sekarang ini ada di skala berapa? Skala 7 kali Bun, karena menurut saya di sana sudah ada upaya gitu ya Bun, meskipun belum ada hasil sih Bun. Nah, iya, jadi di angka 7 ya. Ya, jadi katanya tadi seperti yang dikatakan Bu Tri pernah melakukan pendekatan secara langsung walaupun belum menghasilkan solusi. Nah, terus langkah apa lagi yang pernah Bu Tri lakukan untuk menghadapi siswa tersebut? Selain mengajak ngobrol secara langsung ke siswa tersebut, saya juga menerapkan kegiatan melalui cerita Bun, lewat cerita gitu. Jadi dalam cerita tersebut saya searching dari Google mengenai kemandirian. Mungkin itu puisi yang sudah pernah saya lakukan. Oh, jadi sebenarnya sudah banyak hal gitu yang Bu Tri lakukan untuk mengatasi permasalahan anak ini. Tapi kira-kiranya apa sih hambatan yang Bu Tri alami dalam menangani masalah ini? Hambatan mungkin yang pertama yaitu kurangnya intensitas komunikasi antara saya dengan murid tersebut kali Bun. Soalnya kan itu muridnya di kelompok A, sementara saya megang kelompok B. Tapi selain itu juga kayaknya dari tekanan ada push gitu dari orang tuanya sendiri waktu saya mengisi di kelas tersebut. Jadi si anak itu
merasa ketakutan gitu kalau misalkan dia mengerjakan tugasnya nggak sampai selesai gitu. Jadi si mamahnya yang gergeten gitu Bun, ayo bereskan gitu padahal si anak itu udah nggak mau. Terus ketika misalkan kegiatan mewarnai atau meniru gitu ya, jadi mamahnya itu mendorong si anak itu hanya untuk menggunakan pakai pensil warna misalkan, sedangkan kan media mewarnai yang saya sediakan di sana kan banyak gitu pun beragam gitu, tapi mamahnya kekeh gitu si anak itu harus menggunakan itu. Mungkin itu yang salah satu hambatannya sih Bun. Oh, jadi selain dari diri anaknya sendiri gitu ya, ini berarti ada tekanan juga ya dari orang tuanya. Jadi anak tersebut merasa ada ketakutan gitu ya, kalau dari cerita yang Bu Tri barusan. Nah, kalau menurut Ibu gitu ya, cara menghadapi hambatan ini harus bagaimana? Yang pertama mungkin saya harus pendekatan ke wali muridnya terlebih dahulu kali ya Bun. Jadi sharing lah dengan mamanya itu, saling memberi pemahaman terkait pembelajaran di TK yang menghambat kemandirian anak, dan memberikan pemahaman kembali terkait aspek perkembangan yang harus berkembang di tingkat pendidikan PAUD itu bukan hanya kognitif atau misalkan pandai menulis baca itu gitu kan. Yang lain juga harus ikut berkembang gitu. Mungkin itu Pun. Nah iya, bagus, itu bagus sekali rencana yang akan Bu Tri laksanakan. Jadi selain menangani anaknya, Ibu juga akan melakukan pendekatan ya kepada orang tuanya, dan ya kalau sudah melakukan pendekatan mungkin bisa sharing tentang hal yang berkaitan dengan kemampuan apa yang harus dimiliki anak selama di PAUD, begitu ya kira-kira ya. Nah, untuk menjalankan rencana tersebut kira-kira siapa yang akan Bu Tri libatkan? Yang umumnya pasti saya akan melibatkan semua warga sekolah ya Bun. Soalnya pasti saya juga akan meminta bantuan dari teman sekelasnya supaya anak tersebut mau, apalagi kan kalau anak-anak usia TK gitu Pun ya, mereka kalau diajak sama temennya mungkin lebih mau gitu. Terus yang kedua mungkin dari wali kelasnya juga supaya lebih intens dalam memberikan pemahaman untuk supaya si anak tersebut mandiri. Selain itu ya pastinya yang paling utama saya memerlukan dukungan dari kepala sekolah juga Pun. Oh iya, baik, jadi Bu Tri akan melakukan kolaborasi ya dengan seluruh warga sekolah untuk mendukung rencana Bu Tri ini. Ya, nah, kira-kiranya kapan Ibu Tri akan merealisasikan rencana ini? Secepatnya Bun, udah pingin ada gitu, pingin secepatnya gitu Bun. Oh iya, bagus, lebih cepat lebih baik ya, supaya bisa segera terselesaikan juga permasalahannya. Nah, selanjutnya kalau menurut Bu Tri, indikator ketercapaian dari permasalahan yang Bu Tri hadapi ini sebenarnya apa? Seperti apa indikatornya? Indikator ketercapaian, ya menurut saya mungkin anak tersebut udah bisa lepas gitu dari mamahnya. Alhamdulillah gitu Bun. Jadi anak tersebut sudah mandiri tanpa harus ditunggu terus sama mamahnya gitu. Soalnya itu juga kan kalau itu tidak berhasil itu membawa efek atau dampak negatif juga bagi keberlangsungan KBM di kelas tersebut Bun. Jadi anak yang lain nanti bisa meniru gitu, pingin ditunggu sama mamahnya gitu Bun. Iya benar. Nah, kalau dari skala waktu di awal permasalahan tadi, Bu Triana kan menyebutkan bahwa berada di skala 7 gitu ya. Nah, setelah dilaksanakan rencana aksi ini, harapan Bu Tri kemudian ada di skala berapa? Saya berharap kalau ini di skala maksimal kali ya Bun, 10 lah Bun.
Nah, bagus sekali. Semoga rencananya terlaksana dengan lancar ya, dan dapat hasil yang seperti yang diharapkan gitu. Dan saya yakin ya, Bu Tri dapat mencapainya. Amin. Makasih buat supportnya, Bun. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi akhir ya dari percakapan coaching kali ini. Nah, kira-kira dari percakapan kita apa yang Bu Tri dapatkan? Dari percakapan coaching kita kali ini, saya mendapatkan gambaran terkait penyelesaian atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bun. Jadi saya harus bagaimana, misalkan dengan berkolaborasi, terus saya juga harus sharing, mungkin berbagi pemahaman dengan si wali murid anak tersebut, gitu, Bun. Oh baik, alhamdulillah ya, saya merasa ikut senang nih Bu Tri. Sekarang Bu Triana sudah memiliki gambaran tentang solusi yang terkait dengan permasalahan yang Bu Tri alami. Saya jadi merasa tidak sabar untuk menunggu kabar selanjutnya setelah rencana itu dilaksanakan. Nah, nanti saya tunggu kabarnya ya, Bu Tri. Baik, Bunda, dengan senang hati. Ya, baiklah Bu Tri, percakapan coaching kali ini mungkin dapat kita sudahi ya. Semoga Bu Tri diberi kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan rencananya. Semangat, tetap semangat, insya Allah bisa mengatasinya. Iya Bunda, terima kasih juga buat Bunda sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Dan semoga hal ini dapat membawa manfaat bagi saya dan membawa perubahan bagi anak tersebut. Amin, amin. Lain kali kalau Bu Tri misalnya ada yang ingin diceritakan lagi, atau misalnya ada lanjutannya hasilnya seperti apa, jangan sungkan ya menghubungi saya lagi. Nanti dengan senang hati saya akan mendengarkannya. Baik Bunda, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Tati telah melaksanakan percakapan coaching dengan Ibu Triana, dan saya melihat tampaknya seru sekali ya Bu ya. Dan ada beberapa catatan pengamatan yang sudah saya lakukan berdasarkan rubrik penilaian yang telah kita sepakati. Jadi hasil yang pertama Ibu ya, jadi alur tahapan Tirta sudah sangat nampak dengan baik. Nah, kemudian fokus yang ditonjolkan ya Bu ya tentang kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah nampak dengan sangat baik. Nah, hal ini perlu ditingkatkan dan dipertahankan ya Bu ya, dan juga ditingkatkan. Nah, di sini juga ada kelebihannya ya Bu ya. Jadi coach itu sudah dapat menggali potensi diri coach dengan baik ya. Bagaimana Ibu merangsang dengan pertanyaan Ibu agar coach itu mau mengungkapkan ide-idenya dan rencana-rencana yang sangat baik untuk perbaikan dari permasalahan yang dihadapi. Artinya dia sudah menemukan solusi. Nah, kemudian indikator yang dibuat sebagai tanda keberhasilan Ibu dalam percakapan coaching ini juga sudah tercapai dengan sangat baik. Karena itu untuk selanjutnya ya Bu ya, mungkin kondisi Ibu yang sekarang itu perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Nah, agar kemampuan atau kompetensi Ibu lebih meningkat, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan dalam rangka meningkatkan kompetensi coaching yang Ibu miliki? Ya, terima kasih Pak Malik. Untuk kompetensi yang ingin saya lebih tingkatkan selanjutnya itu, jadi yang pertama mungkin untuk yang mendengarkan aktif Pak. Dan ya, jadi saya tapi ingin lebih memperdalam juga untuk yang mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi mudah-mudahan kedepannya saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Siap. Ya, mudah-mudahan
kita bisa bertemu lagi ya Bu ya di lain waktu. Saya hubungi saya jika Ibu memerlukan tenaga saya untuk menjadi pengamat atau observer kapan saja, insya Allah saya siap. Ya, Terima kasih Pak Malik. Ya, sekian Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tati. Gimana kabarnya Bu Triana? Alhamdulillah baik, Bun. Iya. Nah, gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah saya juga baik. Sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai awal, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih dengan Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachi yaitu Bu Triana dan Pak Malik nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah misalnya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, terus bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan pada coachi, terus bagaimana juga coachi tersebut meresponnya, dan jangan lupa ya menyesuaikan juga dengan prinsip coaching ya, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, nah untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bu Triana ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Tentunya di sini saya ingin mengembangkan ketiga dari kompetensi coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, nah dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin secara spesifik Ibu kembangkan? Menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bun. Mengapa? Karena di sana saya ingin menjadi pendengar yang aktif yang bisa menghadirkan kehadiran penuh atau present. Juga saya di sana ingin mengajukan atau menggali informasi dari diri si coach melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga si coach bisa memunculkan potensi gitu yang ada dalam dirinya terkait pemecahan masalah yang dihadapinya, Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu, ini pertanyaan terakhir, apa indikator ketercapaian dan tujuan yang diinginkan dari coaching ini? Saya ingin dari coaching ini, dari intinya Pak Malik ya yang menjadi coach di sini, menemukan potensi dalam dirinya terkait permasalahan yang nanti Pak Malik hadapi. Terus selain itu juga dari solusi tersebut beliau bisa mengembangkan potensi-potensi yang lain yang dimiliki Bapak Malik ini, Bu. Iya. Nah, demikian ya Bu untuk pra observasinya. Nanti silahkan Ibu melakukan coaching dengan Pak Malik. Nanti silahkan lanjutkan. Ya, baik Ibu, terima kasih buat waktunya. Salam. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, saya pada saat ini dalam kondisi yang baik, sehat, dan insya Allah bersemangat. Ya, bagaimana kabarnya dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik Pak, sehat dan tetap semangat. Oh iya, katanya ada yang ingin Bapak sampaikan ya terkait pembelajaran Bapak di kelas.
Oh iya Bu, kalau sejauh ini sih sebenarnya tidak mengalami kendala yang cukup serius, tapi ada juga ya yang sedikit membebani. Jadi apa? Ini terkait dengan sekelompok anak laki-laki itu hiperaktif. Di kelas saya kan ada 15 anak yang terdiri dari 5 laki-laki dan 10 perempuan. Nah yang laki-laki ini Bu, waduh kalau sedang belajar mereka itu sering membuat gaduh. Ada yang berlari-larian, ada yang suka mengambil barang teman gitu kan. Ada yang mengganggu teman yang lain gitu. Entah dengan apapun itu caranya itu selalu seperti itu setiap hari. Jadi itu cukup menjadi beban untuk saya. Kalau hasil belajar mereka sebenarnya bagus-bagus gitu, hanya ketika dalam proses pembelajaran itu sering bikin gaduh gitu. Nah itu salah satu permasalahan yang saya hadapi. Baik. Lalu apa nih tujuan dari percakapan kita kali ini yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan ini saya ingin mendapatkan solusi bagaimana saya mengatasi anak-anak yang hiperaktif tersebut. Kebetulan itu satu kelompok lagi Bu, itu kan laki-laki semua gitu. Itu waduh bandelnya ampun. Nah melalui pembicaraan ini saya ingin mendapatkan solusi yang baik dari itu. Oke, baik. Terus, apakah Bapak pernah melakukan sesuatu untuk mengurangi kegaduhan yang terjadi di kelas? Kalau untuk itu sebenarnya saya sering ya mengadakan sebuah permainan. Oh, Saya namakan permainannya menjadi patung. Ketika saya sebutkan seperti itu, anak itu langsung terdiam semua dengan gerakan terakhir mereka. Seketika langsung senyap yang tadinya gaduh juga. Kemudian saya angkat mereka satu persatu. Sekarang patungnya menjadi patung duduk. Jadi duduk semua gitu kan. Tapi semuanya saya angkat satu-satu gitu. Nah itu sering saya lakukan. Atau dengan cara permainan juga saya sering menginstruksikan dalam 3 hitungan semua sudah duduk di tempat masing-masing. Seketika juga mereka seperti itu. Mereka langsung berlarian ke bangku masing-masing. Nah mungkin agak takut dengan hukuman juga ya Bu ya. Tapi saya rasa itu kurang efektif karena setelah mereka duduk ya bangun lagi seperti itu. oh iya. Oh, bagus juga itu strategi yang cukup menarik menurut saya ya Pak. Nah, bagaimana nih menurut Bapak? Apakah ada kesempatan untuk memperbaiki kondisi tersebut? Ada Bu, kemarin saya baru mengikuti pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu membuka wawasan saya bahwa ternyata mereka memiliki gaya belajar yang berbeda dari yang lain gitu. Ternyata mereka memiliki gaya belajar kinestetis gitu. Nah itu untuk kedepannya mungkin saya harus membuat perangkat pembelajaran yang berbeda untuk mereka gitu. Saya rasa adanya itu saya memiliki kesempatan lah, masih memiliki kesempatan untuk bisa memperbaiki kondisi pembelajaran saya. Hebat, bagus Pak kalau begitu. Berarti Bapak memiliki kekuatan dan kesempatan untuk mencapai tujuan Bapak itu. Nah, kalau misalkan buat skala 1 sampai 10 nih Pak, di mana posisi Bapak sekarang dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 itu untuk saat ini saya berada pada posisi yang ke-7 ya Bu ya, pada skala yang ke-7. Sebab kalau dilihat pertama mereka memiliki potensi yang cukup luar biasa. Nah, yang kedua saya memiliki kemampuan untuk membuat media pembelajaran juga ya Bu ya, mulai dari merencanakan dan lain-lain itu saya ada kesempatan seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari kondisi yang lain juga cukup mendukung untuk merubah
posisi atau merubah kondisi pembelajaran agar menjadi lebih baik. Itu seperti itu. Baik, cukup bagus ya Pak. Nah, dari kira-kira nih, dari yang tadi yang Bapak ungkapkan itu, kalau kira skala yang berapa kan saat ini gitu, setelah misalkan yang ingin Bapak capai gitu pada saat ini? Kalau melihat kondisi ya Bu ya, mungkin saya hanya akan menargetkan sampai angka 9. Sebab kalau untuk angka 10 saya rasa masih cukup berat ya. Sebab kondisi anak kelas 3 itu kan masih di kondisi yang bermain ya, kondisi bermain, jadi masih cukup sulit gitu untuk bisa menjalani pembelajaran secara efektif dan efisien. Itu cukup sulit kayaknya di fase mereka. Iya, betul juga sih kata Bapak ya. Soalnya kan mereka masih bawah ya Pak. Sementara anak kelas bawah itu daya konsentrasinya itu emang kurang pendek. Jadi mereka itu nggak bisa lama gitu konsentrasinya. Nah, terkait hal tersebut nih Pak, apa hambatan yang masih menjadi keraguan Bapak dalam mencapai target 10? Hambatan saya ya itu kondisi fisik dan psikis mereka yang tahap bermain itu menjadi hambatan yang cukup berat. Saya kira hanya itu saja. Oh iya. Terus apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, saya memiliki rencana bahwa di kelas akan saya bagi kelompok ya, ada kelompok yang disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Nah, kemudian saya pun akan melakukan beberapa strategi untuk bisa mencapai tujuan. Bagus, itu udah bagus. Terus strateginya yang bagaimana Pak? Nah, pertama dapat menemukan gaya belajar. Saya akan melakukan diagnostik atau analisis diagnostik ya. Kemudian mengelompokkan mereka ke dalam kelompok belajar masing-masing ya, berdasarkan gaya belajar. Kemudian membuat rencana proses pembelajaran, membuat media pembelajaran sesuai, membuat LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan juga membuat asesmen penilaian. Itu yang akan saya lakukan. Bagus, itu sudah bagus menurut saya. Itu sudah komplit gitu Pak. Bapak sudah merangkum bagaimana rencana aksi yang akan Bapak lakukan ke depannya. Nah, kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Kalau dilihat dari kondisi sekarang, saya harus siap hal ya. Kalau rencana yang telah saya buat akan saya lakukan pada hari Jumat yang akan datang. Begitu. Lalu ukuran dari keberhasilan rencana aksi yang akan Bapak laksanakan menurut Bapak apa? Ukuran keberhasilan dari perencanaan yang saya buat, yang pertama adalah intinya kebutuhan belajar. Yang kedua, capainya situasi kelas yang aman, kondusif, efektif dan tercapainya belajar itu ukuran keberhasilan dari perencanaan. Oh iya. Terus apakah Bapak yakin pada saat pelaksanaan nanti tidak akan ada gangguan selain anak-anak yang bermain kesana kesini? Oh iya Bu. Sebenarnya saya juga sedikit khawatir ya Bu ya, selain kondisi anak-anak. Saya juga rada khawatir tentang kondisi teknis ya, gangguan teknis seperti sarana yang dibutuhkan, misalnya laptop, kemudian fokus, kemudian beberapa sarana lain khawatir itu mengalami hambatan.
Baik. Intinya di sini Bapak sudah mempunyai antisipasi ya jika hambatan tersebut ada gitu ya Pak. Terus bagaimana Bapak untuk mengantisipasinya? Untuk mengantisipasi hambatan tersebut, hari besok saya akan memastikan semua syarat yang bisa dibutuhkan dalam kondisi yang prima agar saya bisa menjalankan rencana saya secara optimal. Bagus sekali Pak. Segala sesuatu memang harus siapkan ya dengan maksimal. Saya lihat Bapak udah dari rencana aksi yang akan Bapak laksanakan rencananya sudah maksimal sekali gitu ya Pak. Kemudian apa nih komitmen Bapak pada rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Komitmen saya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang saya butuhkan dengan baik, kemudian mengatur jadwal kegiatan pelaksanaan, kemudian melakukan 3 aksi ya, yaitu membuat persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, untuk perencanaan sendiri saya akan merangkap pelajaran yang lebih lengkap gitu dan berbeda kelompoknya itu seperti itu. Wah, bagus sekali. Saya makin ingin tahu nih Pak nanti Bapak dari hasil dari aksi yang Bapak akan laksanakan. Tampaknya di sini Bapak apa yang Bapak rencanakan itu sudah segitu maksimal ya Pak. Baik Pak Malik, saya akan tunggu informasi selanjutnya dari Bapak setelah pelaksanaan nanti. Terus bagaimana prosesnya serta bagaimana lanjutnya. Terima kasih Malik sudah meluangkan waktu untuk kita sharing, kita ngobrol ya Pak ya. Mungkin percakapan kali ini sudah bisa kita akhiri ya Pak ya. Siap. Terima kasih atas waktunya, saran dan solusinya. Hari ini saya mendapatkan solusi yang baik dan juga mendapatkan penguatan terhadap rencana yang terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Putri tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Malik sebagai coachingnya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kembali sebagai pasca observasinya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di sini saya sudah berupaya ya Bun melakukan percakapan coaching sesuai alur Tirta ya, di mana di sini saya menggali mulai dari tujuan dari percakapan coaching tadi yang saya laksanakan bersama Pak Malik. Terus saya juga di sana mengidentifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali atau mengarahkan Pak Malik dalam menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terus rencana menggali melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot juga dari rencana-rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pak Malik sendiri, dan adanya tanggung jawab dari Pak Malik terkait komitmen yang rencana aksi yang akan beliau laksanakan, Bun. Iya, baik Putri. Nah, untuk selanjutnya saya akan membacakan hasil observasi saya ya terkait dengan coaching yang sudah Putri laksanakan tadi. Nah, untuk proses coaching antara Bu Triana dengan Pak Malik ini sudah berjalan dengan baik.
juga sudah mengikuti alur tirta. Jadi sudah sesuai. Tadi ada mulai dari tentang menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian yang sampai ke tanggung jawabnya. Nah, kemudian Bu Tri juga sudah menggali melalui pertanyaan-pertanyaan gitu ya, sehingga Pak Malik akhirnya bisa menceritakan permasalahannya sampai akhirnya menemukan solusi. Dan kalau dilihat dari prinsip coachingnya juga, ini pelaksanaan coaching yang sudah Ibu lakukan ini sudah sesuai. Jadi kalau secara keseluruhan ini sudah baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melaksanakan coaching barusan? Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Bun. Jadi di sana saya ingin lebih gitu, ingin lebih menggali melalui pertanyaan berbobot potensi-potensi yang ada dalam diri si coach gitu. Oh begitu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini ya. Semoga dapat bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bun. Sama-sama. Wabarakatuh, Pak Malik. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, saya dalam kondisi yang sehat walafiat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah Pak, saya baik juga. Baik Pak Malik, sebelum kita mulai, saya di sini peran saya sebagai observer ya, yang nanti akan mengobservasi kegiatan percakapan coaching antara Bapak sebagai coach dan Ibu Tati sebagai coachee. Betul kan ya Pak? Ya, betul Bu. Oke. Nah, di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti pada saat Bapak melakukan percakapan coaching kali ini. Yaitu yang terkait tentang apakah nanti dalam percakapan yang Bapak lakukan dalam percakapan coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus bagaimana nanti Bapak sebagai coach menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta bagaimana dari coachee yaitu Bu Tati untuk meresponnya. Terus adanya kesesuaian antara prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Mungkin itu yang awal yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak nanti kembangkan dari percakapan coaching kali ini? Secara umum, kompetensi coaching yang ingin saya capai itu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang keduanya tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiganya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu kompetensi umum yang ingin saya capai. Oke, jadi kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan di sini yaitu ketiga-tiganya ya Pak, kehadiran penuh, dan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik nih Pak, mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam Untuk kompetensi yang spesifik itu saya lebih memfokuskan pada kehadiran penuh. Baik, kehadiran penuh ya Pak. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, indikator ketercapaian yang ingin
dituju dari pengembangan kompetensi ini, apa yang ingin Bapak inginkan dari indikator pengembangannya dari percakapan coaching kali ini? Nah, indikator keberhasilan saya melakukan coaching atau peningkatan kompetensi coaching dengan kompetensi kehadiran penuh, yang pertama adalah dapat mendengarkan secara penuh keluhan yang terjadi pada coach. Yang kedua, dapat memotivasi dan menggali potensi diri coach. Yang ketiganya adalah dapat mendengarkan dengan rasa. Nah, itu indikator ketercapaian yang ingin saya capai melalui kompetensi mendengarkan kehadiran penuh. Oke, ya. Jadi tidak sabar nih mendengarkan bagaimana Bapak melaksanakan percakapan coaching dengan Bunda Tati. Baik, Bapak silahkan dimulai percakapannya. Siap, Bu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Tati. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Malik. Oh iya, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, saya baik-baik saja Pak Malik. Alhamdulillah ya, Ibu senang kalau Ibu dalam keadaan yang baik-baik saja. Oh iya, saya mendengar kabar bahwa Ibu sedang menghadapi sebuah permasalahan di kelas ya, Bu ya? Ya, benar. Apa atau masalah apa yang sedang Ibu hadapi sekarang? Iya, jadi begini nih Pak Malik. Saya ini kan ngajar di SMP ya. Untuk mata pelajaran saya itu saya ngajar di 5 kelas. Nah, akhir-akhir ini ada hal yang membuat saya kepikiran gitu. Jadi ternyata setelah saya perhatikan di beberapa kelas itu terdapat beberapa siswa yang mengalami penurunan semangat belajar gitu. Jadi itu membuat saya jadi agak galau, terpikir terus sampai sekarang. Oh, jadi permasalahan Ibu dari 5 kelas yang Ibu ampu ya, atau yang Ibu ajar, itu ada satu kelas yang mengalami penurunan semangat belajar. Iya. Nah, apa Bu indikatornya sehingga Ibu berani mengatakan bahwa kelas tersebut itu mengalami penurunan semangat belajar? Iya, jadi setelah saya perhatikan gitu ya, dari siswa-siswa yang menurut saya mengalami penurunan semangat belajar itu pada saat pembelajaran itu terlihat kurang fokus gitu. Kemudian ada juga yang mengantuk. Jadi nah akhirnya pada saat pemberian tugas juga ada beberapa siswa dari yang tidak mengerjakan tugasnya. Nah, menurut saya itu jadi indikator melihat bahwa ternyata berarti ada penurunan semangat dari siswa-siswa. Begitu ya Bu ya. Jadi ada yang mengantuk di kelas, ada yang tidak mengerjakan tugas, Iya. dan ada yang tidak fokus juga dalam belajar ya Bu ya. Nah, itu salah satu tiga indikator bahwa di kelas tersebut semangatnya berkurang. Nah, sekarang apa tujuan yang ingin Ibu capai pada pembicaraan kita sekarang? Nah ya, jadi dari saya melakukan obrolan dengan Pak Malik ini, saya berharap mendapat solusi gitu ya dari permasalahan yang saya hadapi sekarang, ya sekaligus mendapat penguatan. Jadi saya juga berharapnya dapat membuat pembelajaran yang saya ampu itu jadi lebih menarik gitu. Jadi siswa itu menjadi bersemangat kembali dalam pembelajaran. Jadi pada intinya Ibu itu ingin mendapatkan solusi ya, sekaligus penguatan. Iya benar. Dari mungkin rencana buat bagaimana meningkatkan semangat anak-anak lagi ya Bu ya dalam belajar.
Iya. Oke. Ya Bu ya, saya dukung lah apa yang menjadi tujuan dan yang Iya. jika diletakkan dalam skala 1 sampai 10, kira-kira itu berada pada skala berapa saat ini? Nah, untuk permasalahan yang saya hadapi ini, saya sih sepertinya melihat dalam skala angka 7 mungkin ya Pak, karena sebenarnya saya juga sudah pernah melakukan beberapa langkah gitu, jadi untuk mengatasi hal ini. Iya. Nah, karakter yang ke-7, kemudian Ibu mentargetkan sampai angka berapa? Dari Kalau 10. Kalau untuk target mungkin saya tidak terlalu muluk ya Pak. Jadi ya minimalnya bisa mencapai angka 8 lah. Ya syukur-syukur sih bisa mencapai skala 10 gitu ya Pak. Iya. Bagus Bu ya. Yang penting ada perubahan ya Bu ya, dari Iya. skala 7 kemudian kita targetkan nggak terlalu tinggi ya Bu ya. Pada kita targetkan ke 8, kemudian mudah-mudahan bisa mencapai pada skala yang ke-10. Sangat baik Bu. Nah, kemudian langkah apa saja yang pernah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, jadi sebelumnya sih saya sudah pernah menanyakan pada siswanya langsung gitu ya untuk pertamanya, jadi mengenai ya siapa tahu mungkin siswa tersebut mempunyai masalah gitu terkait pembelajaran yang saya ajar, tapi dia tidak mendapatkan respon gitu. Jadi entah siswanya yang tidak memahami atau bagaimana, tapi dia memang tidak mendapatkan respon yang positif. Nah, kemudian saya juga pernah konsultasi dengan wali kelasnya. Ya, jadi saya menanyakan ke wali kelasnya tentang siswa-siswa yang bermasalah tersebut, tapi sampai hari ini juga ya belum dapat respon juga gitu. Nah, berikutnya juga saya pernah sharing dengan rekan-rekan guru mata pelajaran yang lain gitu. Jadi saya juga menanyakan apakah sama seperti yang saya alami gitu ya. Nah, ternyata di pelajaran yang lain pun mereka memiliki permasalahan yang sama dengan saya. Jadi itu yang pernah saya lakukan. Jadi sudah ke siswanya, ke wali kelasnya, terus ke guru-guru yang lain gitu. Jadi artinya Ibu sudah melakukan identifikasi ya, proses identifikasi, kemudian bagaimana mendapatkan solusi dari yang lain gitu ya, terutama yang berwenang seperti wali kelas itu kan berwenang ya Bu ya, kemudian ke guru BK juga itu sudah informasi, kemudian ke guru-guru yang lain, ternyata masalahnya sama ya. Berarti sebenarnya Ibu itu sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah mengatasi masalah ya Bu ya. Nah, tapi belum mendapatkan solusi yang tepat ya Bu ya. Entah dari kelas, entah dari guru BK maupun rekan yang lain. Nah, menurut Ibu, apa hambatan yang membuat Ibu kesulitan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, yang jadi hambatan sebenarnya mungkin kalau secara refleksi ke diri sendiri gitu. Nah, berarti yang pertama ini yang datang itu dari diri saya sendiri ya Pak. Jadi mungkin saya kurang bisa memahami kebutuhan siswa gitu. Jadi itu hambatan yang pertama. Kemudian yang lainnya hambatannya ya datang dari siswanya gitu. Jadi siswanya kurang respon terhadap pembelajaran, dan komunikasi juga kan dengan wali kelas kurang lancar gitu ya. Nah, itu jadi hambatan-hambatan buat saya. Jadi bagus ya Ibu melakukan refleksi diri dulu ya Bu ya, sebelum menyalahkan orang lain, tapi dari diri dulu digali ya. Kemudian merefleksi dari siswanya juga, kemudian mempertimbangkan banyak hal sehingga
tidak menyalahkan salah satu pihak ya Bu ya, tetapi yang kita cari adalah solusi mengatasinya. Nah, selanjutnya, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Nah, untuk rencananya setelah saya pikirkan ya Pak, saya berencana melakukan pendekatan terhadap anak terlebih dahulu. Jadi mengapa anak tersebut mengalami penurunan semangat. Nanti kemudian saya juga akan melakukan asesmen diagnostik, jadi untuk mengetahui kebutuhan belajar apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Nah, kemudian juga ya tentu saja di diri saya sendiri, berarti saya juga harus menerapkan pembelajaran yang lebih menarik mungkin ya, karena kan tadi terlihatnya siswanya juga terlihat bosan gitu ya, ngantuk. Nah, itu berarti introspeksinya buat diri saya harus menerapkan pembelajaran yang lebih menarik, jadi bisa menggunakan permainan interaktif. Nah, ada lagi yang terpikir oleh saya, jadi mungkin sebaiknya saya menggunakan teknologi yang menarik perhatian siswa. Jadi apakah misalnya nanti menggunakan HP untuk pembelajaran, karena anak-anak SMP kan di sekolah kami diperbolehkan untuk membawa HP. Nah, makanya ini menjadi sebuah pemikiran juga buat saya, kenapa tidak menggunakan HP untuk mendukung pembelajaran. Contohnya saya ingat ini Pak, saya pernah dalam pelatihan saya pernah ada semacam permainan interaktif yang menggunakan HP. Jadi nama permainannya itu Kahoot. Jadi tapi ini pertanyaannya berhubungan dengan pembelajaran. Nah, itu menjadi satu hal yang menarik yang saya ingat sekarang. Oh, berarti mungkin saya bisa terapkan gitu. Nah, selain itu mungkin antara sela-sela pembelajaran saya lakukan ice breaking. Jadi supaya tidak membosankan gitu ya. Itu mungkin rencana yang akan saya lakukan. Iya. Itu merupakan sebuah rencana yang sangat menarik ya Bu ya untuk dilakukan. Saya jadi tidak sabar untuk menunggu hasilnya bagaimana. Nah, kira-kira Bu, kapan Ibu akan memulai pelaksanaan rencana tersebut? Nah, untuk memulai rencana tersebut, di kelas tersebut nanti saya akan ada masuk lagi pada hari Senin. Nah, berarti ada kemungkinan saya melaksanakan rencana tersebut di hari Senin, Pak. Oh iya, bagus ya Bu ya. Jadi itu akan dilaksanakan pada hari Senin. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana tersebut itu akan berhasil dilaksanakan? Kalau yang bertanggung jawab mungkin saya sendiri dulu, tapi kemudian nanti saya akan melibatkan wali kelas, kemudian guru BK juga, jadi supaya nanti ada komunikasi yang terus intens untuk melihat perkembangannya. Jadi akan melibatkan orang lain juga. Iya, bagus ya. Jadi di sini akan melibatkan wali kelas, melibatkan guru BK, kemudian melibatkan pihak-pihak yang lain agar terjadi komunikasi yang aktif ya Bu ya. Aktif dan intens, itu sangat bagus sekali Bu ya. Jadi alhamdulillah ya, kita sudah sampai pada sesi akhir coaching kali ini. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari proses percakapan kita tadi? Ya, alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan ya dari percakapan dengan Pak Malik kali ini. Jadi saya mendapat penguatan, kemudian akhirnya mendapatkan solusi juga dari permasalahan yang saya hadapi. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan Pak Malik yang telah benar-benar membantu saya dalam menemukan cara terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. Terima kasih Pak Malik. Ya, terima kasih kembali ya Bu ya. Semoga sukses dengan rencana tindakan yang akan Ibu laksanakan, dan saya yakin Ibu mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Terima kasih sudah berpartisipasi dalam coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, setelah tadi saya mengobservasi dari percakapan coaching yang Bapak lakukan bersama Ibu Tati, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ya. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah Bapak dapatkan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pertama, saya sudah mampu mendengarkan ya Bu, yang mendengarkan segenap permasalahan yang dialami oleh Ibu Tati. Kemudian yang kedua, alhamdulillah saya mampu mengarahkan dan memberikan motivasi serta menggali potensi diri dari coach itu sendiri. Nah, kemudian saya pun bisa mendengarkan dengan rasa ya terkait dengan permasalahan yang dialami oleh coach itu sendiri. Oke. Baik Bapak, setelah tadi saya mengobservasi, ada beberapa catatan hasil observasi yang akan saya sampaikan kepada Bapak di sini. Percakapan yang sudah Bapak lakukan tadi bersama Ibu Tati, percakapan coaching di sini sudah sesuai alur Tirta ya, alurnya Bapak di sini sudah menyampaikan tujuan dari percakapan yang akan dilaksanakan. Terus di sini juga Bapak sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dari si coaching. Terus di sini juga Bapak sudah memfasilitasi si coaching dalam menjalankan rencana aksi serta mengarahkan si coaching dalam memilih tanggung jawab atau menemukan atau berkomitmen dalam bertanggung jawab. Nah, di sini juga Bapak sudah menerapkan prinsip coaching, diantaranya kemitraan yang terjalin dengan Ibu Tati, terus proses yang kreatif di sini dilihat dari tadi dengan adanya beberapa pertanyaan yang berbobot yang Bapak utarakan kepada coaching untuk menggali potensi atau permasalahan yang tadi dihadapi sama Ibu si coaching ya Pak ya, di sini Ibu Tati. Terus juga di sini Bapak memaksimalkan potensi dari diri si coaching terlihat dari Bapak adanya memfasilitasi Ibu Tati atau coaching untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, Bapak, pertanyaan yang terakhir nih Pak. Ya. Untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam percakapan coaching selanjutnya? Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Untuk kedepannya saya ingin memaksimalkan kompetensi coaching ini pada mendengarkan aktif gitu. Jadi pada kompetensi yang kedua, mudah-mudahan dengan mempelajari kompetensi mendengarkan aktif juga saya bisa ya untuk memperdalam tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu, kira-kira yang ingin saya pelajari ke depannya. Baik Bapak, terima kasih. Sungguh seru melihat percakapan coaching Bapak tadi bersama Ibu Tati. Mudah-mudahan ke depannya kita nanti bisa berkolaborasi lagi ya Pak dalam percakapan selanjutnya. Ya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.